أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما محمد إلا رسول قد من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. وكأين من نبي قتل معه ربيون كثيرا فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضروا وما استكانوا والله يحب الصابرين. صدق الله Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Dan Nabi Muhammad hanyalah seorang rasul. Sebelumnya telah berlalu beberapa rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh, kamu berbalik ke belakang atau murtad? Barang siapa berbalik ke belakang atau berpaling, maka ia tidak akan merugikan Allah sedikitpun. Allah akan memberikan balasan kepada orang yang bersyukur. Dan setiap yang bernyawa tidak akan mati kecuali dengan izin Allah, sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Barang siapa menghendaki pahala dunia, niscaya kami berikan kepadanya pahala dunia itu. Dan barang siapa menghendaki pahala akhirat, kami berikan pula kepadanya pahala akhirat itu. Dan kami akan memberikan balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Dan betapa banyak Nabi yang berperang didampingi sejumlah besar dari pengikutnya yang bertakwa. Mereka tidak menjadi lemah karena bencana yang menimpanya di jalan Allah. Tidak patah semangat dan tidak pula menyerah kepada musuh. Dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Camat Simul Timur atau yang mewakili, yang saya hormati Bapak Kepala Kapolsek Simul Timur beserta dengan jajarannya, yang saya hormati Bapak Danlanul Simul Timur beserta dengan jajarannya, yang saya hormati Bapak Tarlah Simul Timur beserta dengan jajarannya, yang saya hormati Bapak Ustadz Firman Abdul Hakim sebagai penceramah kita pada hari ini, yang saya hormati Bapak Kepala Desa Air Pinang, yang saya hormati Bapak Kepala Desa Ujung Tinggi, yang saya hormati Bapak Kepala Desa Kuala Mangur, yang saya hormati Bapak Kepala Desa Ganting, yang saya hormati Bapak BPD Desa Ganting, yang saya hormati Bapak BPD Desa Kuala Mangur, yang saya hormati Bapak BPD Ujung Tinggi, yang saya hormati Bapak BPD Desa Air Pinang atau Ibu BPD Desa Air Pinang, yang saya hormati Bapak Imam Desa Kuala Mangur, yang saya hormati Bapak Imam Desa Ujung Tinggi, yang saya hormati Bapak Imam Desa Air Pinang, yang saya hormati Bapak Imam Desa Kuala Mangur, yang saya hormati Bapak dan Ibu para tamu undangan dan menyerahkan dalam Desa Ujung Tinggi. Semoga kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebagai laporan panitia, sesuai dengan tugas saya adalah laporan panitia. Yang saya laporkan pertama sekali, dana dengan terjadinya Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari ini, dengan adanya musyawarah bersama seluruh masyarakat dalam Desa Ujung Tinggi dan seluruh para aparat desa dengan panitia Maulid pada hari ini, dengan berkatnya musyawarah, semoga acara kita dapat terlaksana seperti begini atau seperti hari ini. Kemudian bantuan dari desa sebesar Rp3.026.000 dana dari desa untuk Maulid kita ini. Yang dalam Desa Ujung Tinggi sebanyak 10 buah balai yang terdapat di depan kita ini. Mudah-mudahan dengan berkat Allah dapat hasil musyawarah pada hari ini dapat terlaksana Maulid kita dengan semeriah mungkin ini. Jadi itulah yang dapat kami sampaikan sebagai laporan kami pada hari ini. Semoga ada manfaat bagi kami dan kepada seluruh masyarakat dalam Desa Ujung Tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Bapak PD Kepala Desa Ujung Tinggi yang akan disampaikan oleh Bapak pada Bapak disilahkan dengan segala hormat. Wasallam 1445 Hijriah 2023 Masehi tingkat Desa Ujung Tinggi. Mudah-mudahan kehadiran kita pada hari ini akan dicatat oleh Allah menjadi amal ibadah kepada kita semua. Kemudian salam dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawakan kita umat manusia, termasuk kita yang di dalam masjid ini, dari zaman jahiliyah kepada zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan sebagaimana yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Pertama, yang kami hormati Timur dalam hal ini yang diwakili oleh Bapak Sekam beserta unsur mustika, yaitu ada di sini Bapak Kapolsek beserta Ibu, kemudian Bapak Taulah Kecamatan Simul Timur beserta staf. Seterusnya yang kami hormati Bapak Al-Mubarak kita, penceramah kita yang sebentar lagi akan mengupas tentang Maulid Nabi Muhammad SAW,
yaitu Bapak Tengku Firman Abdul Hakim. Kemudian yang kami hormati Bapak Ketua BPD Desa Ujung Tinggi beserta seluruh anggota. Kemudian Bapak Sekretaris Desa Ujung Tinggi. Kemudian yang kami hormati Bapak Imanci Desa Ujung Tinggi beserta seluruh unsur alim ulama yang ada di Desa Ujung Tinggi, mulai dari seluruh pengurus atau petugas masjid dan madrasah. Seterusnya kami hormati kepada Bapak Kepala Desa tetangga yang diundang, yang hadir pada hari ini, mulai dari Kepala Desa Air Pinang beserta staf, kemudian Kepala Desa Kuala Makmur beserta staf, Kepala Desa Gading. Ini dia baru masuk Pak Kades Gading, dipersilakan Pak Kades, yang kami hormati beserta staf. Seterusnya juga kepada Bapak Ketua BPD, Bapak Imam C, Imam Masjid, mulai dari Desa Air Pinang, Kuala Makmur, Ganting dan sekitarnya yang hadir pada hari ini yang kami hormati. Dan teristimewa kepada seluruh warga Desa Ujung Tinggi yang hadir pada hari ini, bapak-bapak, ibu-ibu, orang-orang tua kami, para guru-guru kami, pemuda dan pemudi yang kami muliakan. Dan kami jamaah wal hadirat dan hadirin semua yang hadir pada hari ini yang kami hormati. Pertama, kami menyampaikan sambutan ini. Yang pertama yaitu terima kasih yang setinggi-tingginya kepada panitia. Pertama, panitia yang telah bekerja ekstra. Kemudian juga kepada warga kami, masyarakat kami, Desa Ujung Tinggi, bapak-bapak, ibu-ibu, orang-orang tua, terutama ibu-ibu yang telah berjuang mulai kemarin mungkin dalam hal untuk menyemarakan maulid kita pada hari ini. Dengan kenyataannya kita membawa makanan dari rumah masing-masing untuk kita sajikan kepada kita di sini nanti tamu-tamu kita dalam rangkaian menjunjung kelahiran Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian juga terima kasih kami dan selamat datang kepada Bapak Camat beserta unsur kita, kemudian Bapak Kepala Desa, BPD, dan Imam C, Imam Masjid dari Desa tetangga, mulai dari Air Pinang, Kuala Makmur, dan Ganting yang hadir memenuhi undangan kami. Dan tentunya kami sangat berbahagia sekali. Kenapa? Dengan kehadiran para undangan kami, sehingga acara kami ini dapat berjalan dengan meriah. Mungkin kami hendak yang kami inginkan. Kemudian perlu kami sampaikan kepada Bapak Camat tentunya bahwa masjid kita ini sudah dibangun mungkin melalui dana APBK. Ada beberapa tahap selama Bapak kepemimpinan Bapak Adianis. Tentunya kami berharap melalui Bapak Camat ke depan kalau ada musliman kabupaten kiranya dapat diperhatikan kembali untuk masjid kita ini, karena masih banyak kekurangan terutama di bagian lantai teras yang perlu dibenahi. Kami menyadari karena saat ini kita terkait bersama untuk dana desa tidak ada regulasinya untuk pembangunan masjid. Dalam hal itu kami titipkan pesan kepada Bapak Camat atau yang mewakili kiranya untuk masjid kita ini mohon kiranya dapat diperhatikan untuk lanjutkan pembangunannya ke depan. Kami rasa itu saja sambutan kami. Kemudian terakhir, manakala dalam ladenan kami ada yang tidak pas di hadapan Bapak dan Ibu, terutama para undangan kami, melalui kami atas nama masyarakat Desa Ujung Tinggi, hendaknya kami diberikan maaf yang sebesar-besarnya. Kemudian kepada hadirin semua, terutama warga Desa Ujung Tinggi, sebentar lagi Bapak penceramah kita akan mengulas tentang kelahiran Nabi Muhammad SAW. Mari kita dengarkan dan kita cermati untuk kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kami rasa itu saja. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ada nama wa'alaikum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Begitu pun tentu tidak lain. Mata-mata dalam kita kesempatan untuk Allah, di mana takdir karunia serta hidayahnya. Pada kesempatan ini kita masih dapat berkumpul di rumah Allah ini dalam rangka melaksanakan peringatan lahirnya panutan kita, yaitu Baginda Rasulullah Muhammad SAW, dan dengan persyaratan mudah-mudahan ajaran pelaksanaan pada hari ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Baginda Rasulullah juga selalu kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan kepada Baginda Rasulullah Muhammad SAW serta keluarga dan sahabat-sahabat beliau. Bapak dan Ibu yang kami muliakan, pada kesempatan ini bersama-sama penghormatan kami kepada Ketua Pusdika Kecamatan Seribu Timur. Dalam hal ini di tengah kita berhadir Bapak Kapolsek Seribu Timur beserta Ibu, kemudian Bapak Kepala Seksi Pemberdayaan Pemerintahan Kecamatan Seribu Timur yaitu berhadir bersama kita. Yang kami hormati Bapak Kawa Kecamatan Seribu Timur yang mewakili, dan yang kami hormati unsur kita lainnya yang barangkali kami tidak melihat, mohon maaf. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa Ujung Tinggi beserta seluruh perangkat desa dan aparatur desa Ujung Tinggi, kemudian Bapak Ketua BPD beserta seluruh anggota BPD Ujung Tinggi. Yang kami hormati Bapak-bapak Kepala Desa dan Ketua BPD serta aparatur desa yang berhadir, desa-desa tertinggi, desa-desa tetangga di sekitar desa Ujung Tinggi ini, khususnya di dalam wilayah Bekim Luas Tibau. Selanjutnya yang kami muliakan Bapak Al-Mukarram kita, yang beberapa kali ini akan menyampaikan kepada kita inti tujuan utama kita menghadiri acara ini, dan kami minta kepada kita semua karena ini merupakan inti pokok dari tujuan kehadiran kita supaya nanti dapat kita ikuti dengan serius dan bersama. Selanjutnya yang kami hormati Bapak-bapak tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, tokoh wisata, dan seluruh unsur yang ada di dalam desa Ujung Tinggi pada umumnya, dan khususnya kepada panitia penyelenggara maulid ini. Juga kami atas nama Pusdika Kecamatan Timur mengucapkan terima kasih atas semaraknya pelaksanaan maulid yang dilaksanakan pada tahun ini. Bapak dan Ibu yang kami muliakan, sebagaimana disampaikan oleh pelaksana bahwa kami pada kesempatan ini akan menyampaikan arahan dan bimbingan dari dua tema ini. Satu saja yang kami sampaikan, yaitu arahan bimbingan nanti cukup disempurnakan oleh Bapak Al-Mukarram kita. Karena kalau saya sampaikan lagi bimbingan, terlalu ilmu nanti dengan Al-Mukarram kita. Jadi biarlah kepada orang-orang yang berilmu bimbingan ini kita harapkan, dan mudah-mudahan secara kasar nanti Bapak Al-Mukarram kita, Pak Bapak terima kasih akan menyampaikannya kepada kita. Yang pertama pada kesempatan ini Bapak Camat Seribu Timur dalam ini Bapak Abu Aliawan, beliau pertama menitip pesan permohonan maaf kepada terutama Bapak Pj Kepala Desa begitu unsur pemerintahan desa Ujung Tinggi dan masyarakat, karena beliau tidak dapat berhadir bersama kita dengan ada satu agenda yang lain ini beliau harus hadiri, dan tadi pun sebetulnya saya pun harus berhadir dalam rangka musyawarah tentang penyambutan tamu-tamu yang beberapa minggu ke depan akan berhadir di kabupaten kita itu, yaitu delegasi atau kabila-kabila kontingen beserta bersama dari 22 kabupaten kota di Aceh dan 23 dengan kesatuan rumah Kabupaten itu. Jadi kebetulan Bapak Camat beserta dengan Kepala Dinas Kepegawaian atau Badan Kepegawaian itu Pak Gazir menjadi penanggung jawab dan koordinator penyambutan tamu dari kabila-kabila kabupaten yang akan berhadir di Sambi Nugroho kita. Nah, jadi ini penyampaian Bapak Camat kepada kami. Kemudian yang kedua, karena kita sudah berada pada triwulan ketiga tahun 2022, ini mohon kita sampaikan ini terutama kepada masyarakat desa, karena ini titik kita baru, tidak ada kata-kata apa walaupun terjadi beberapa, kalau saya tidak salah cuma 2 bulan keterlambatan karena proses sampai dengan PJ
serah terima jabatan dengan Bapak Kepala Daerah kita terdahulu. Kami mohon maaf yang kita hormati Bapak Jamis selaku tentang Kepala Desa. Penasehat kami sebetulnya mohon maaf Pak, saya silakan. Jadi ada beberapa hal sesuai rapat yang telah kita laksanakan di kecamatan, karena beberapa saat lagi akan dilaksanakan perubahan anggaran, dan itu untuk kegiatan yang sifatnya fisik segera dilaksanakan dan diselesaikan. Kenapa? Untuk Desember tahun 2023 ini seluruh persoalan penyelesaian pekerjaan desa harus tuntas, termasuk tahun-tahun yang sebelum program dipanggil dan diberikan arahan ini. Kenapa? Final. Karena untuk 2024 itu tidak ada nanti kegiatan untuk prosedur pengurusan dana desa, karena agenda pelaksanaan pemilihan umum yang terdiri dari 3, legislatif, presiden, dan pemilihan kepala daerah. Jadi maka kami minta kepada seluruh unsur yang memang menjadi pemerintahan termasuk masyarakat kita membantu percepatan dari semua yang diperlukan di dalam desa kita agar tidak ada yang terkendala. Dan sampai dengan hari ini khusus untuk wilayah mungkin Jawa, alhamdulillah tidak ada permasalahan sementara, dan di mungkin lain masih ada yang mudah-mudahan beberapa saat ke depan bisa kita gunakan. Selanjutnya barangkali tidak ada yang dapat kami sampaikan yang lain selain hanya meningkatkan apresiasi kepada ibu-ibu yang telah berjuang dengan penuh hati menghadirkan balai-balai ini mudah-mudahan bernilai sedekah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan segala keikhlasan kita dua saja sebetulnya hadir kembali. Pertama, mengambil dari apa yang dapat sampaikan oleh Ustaz kita yang menjadi ilmu pengalaman kepada kita. Kemudian yang kedua, hari ini dengan semua yang Bapak Ibu bawa hadirkan kembali bernilai sedekah, karena ini apa kata Rasulullah, barang siapa yang sering atau memberi makan kepada orang lain atau membagi makanannya kepada orang lain, insya Allah salah satu yang diberikan kita untuk mendapatkan syafaat ketika nanti berpisah di dunia kita. Itu sekali lagi kepada ibu-ibu kami ucapkan terima kasih. Selanjutnya kami ini dapat disampaikan untuk itu sekali lagi kami sampaikan kepada Bapak Firman selaku Bupati kita, para kita, supaya dapat nanti memberikan yang terbaik kepada kita. Dengan disampaikan tadi, kami tidak memberikan pimpinan pada kesempatan ini, semuanya kita serahkan kepada beliau, karena pimpinan itu adalah orang-orang yang berilmu. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kami dan kita semua berserah diri dan memohon ampunan. Kepada orang itu memohon kiranya kami datang bertanya maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan oleh Tengku Firman Abdul Majid kepada Ustaz, dipersilakan dengan segala hormat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi ma sya'allah, la yasrifu su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah, la yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Bismillahi ma sya'allah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzu min zalimi
fi ayatin ukhra wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Shadaqallahul azim. Puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga Allah sampaikan kepada Nabi kita, yakni Habibana wa Nabiyana Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Bapak Camat, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Sekda beserta seluruh unsur musibahnya, Bapak Imam Mukim beserta anggotanya, Bapak Kepala Desa, Bapak Sekdes beserta seluruh aparat ketua pemerintahannya, seluruh para kepala desa, tamu undangan, seluruh ketua DPD, ketua pemuda, para tokoh rukun dan adat, para kepala dusun, para kepala sekolah, para tamu undangan, baik Pak Kapolsek, Pak Bandramil, Bapak KUA atau yang mewakili, yang saya muliakan para alim ulama, para asatidz wal asatidzah, para imam, baik imam ci, imam masjid, imam menasah, seluruh pengurus masjid dan menasah, Ibu Ketua PKK, Kak Lupa Ketua Panitia beserta anggota, umumnya hadirin kaum muslimin, kaum muslimat yang mohon maaf belum sempat saya sebutkan satu persatu pangkat dan jabatannya. Namun mudah-mudahan dalam kesempatan siang menjelang sore ini kita semua selalu ada dalam lingkungan bimbingan, kebaikan, kebahagiaan, keberkahan, kesenangan, terutama kita semua mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal hadirin kaum muslimin. Tadi sudah sepakat dengan Pak Manci bahwa insya Allah asar berkumandang, acara kita sudah selesai. Setuju apa enggak kira-kira? Hadirin kaum muslimin, ibu-ibu kaum muslimat rahimakumullah, sebelum kita lanjutkan acara tentang maulid atau sepintas dan sekilas uraian bagaimana perjuangan dan sejarah baginda Rasulullah sebagai tanda bukti cinta kita kepada beliau, apa Rasulullah katakan? Di antaranya, awlan nas yaumal qiyamati aksaruhum alayya sholatan. Orang yang paling baik, orang yang paling utama pada hari kiamat nanti adalah orang-orang yang paling banyak membacakan sholawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, dengan senang hati saya mengajak Bapak dan Ibu, mungkin udah kelamaan duduk, silakan berdiri. Bapak-bapak dan ibu-ibu, betul-betul yang hormati, oncot, berdiri. Kita mengagungkan kelahiran Rasulullah, membacakan sholawat kepada beliau. Mudah-mudahan sholawat kita diterima dan didengar, dan kita semua akan mendapatkan syafaat yang besar dari Nabi Muhammad SAW. Amin. Amin.
Silakan Bapak. Rahimahullah. Mudah-mudahan sholat kita disaksikan oleh Nabi Rasulullah. Amin. Ya Bapak. Bro, kenapa kita kalau baca sholat harus berdiri? Terkadang ada orang yang bertanya, bahkan ada orang yang melarang, bahkan ada orang yang kepo. Mau tahu kenapa Rasulullah selawat kepada beliau harus berdiri? Bapak dan Ibu sekalian, dulu di saat Rasulullah dalam kandungan, saat malam Senin beliau akan dilahirkan, seluruh makhluk yang ada di atas permukaan bumi merasa bahagia dan gembira. Dua, semua patung-patung dan berhala jatuh hancur. Yang ketiga, api-api yang disembah oleh orang Majusi selama 1000 tahun gak mati, Rasulullah akan lahir tiba-tiba padam. Setan-setan lari, malaikat-malaikat semuanya Allah suruh. Apa Allah katakan? Wahai Jibril, Nabi terakhir akan dilahirkan. Suruh semua jutaan malaikat, serukan kepada mereka, suruh berdiri untuk menghadiri, menghormati dan menghargai kedatangan dan kelahiran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tingkat malaikat aja suruh berdiri, Pak. Apalagi model kita orang-orang banyak dosa. Rasulullah kan gak mau dihormati, Ustaz. Betul. Rasul kan gak mau dihargai. Betul. Rasul kan gak mau dimuliakan. Betul. Jangankan Rasulullah, kita saja gak mau dimuliakan sama orang. Betul gak? Apalagi Rasulullah. Gak mungkin hari Pak Camat bilang, ini saya camat, hargai saya. Ada gak? Jangan. Siapa Polsek, hargai saya. Ada gak? Gak ada. Saya presiden, hormat saya. Gak ada. Apalagi Rasulullah, orang yang paling rendah hati. Rasulullah tidak mau dihargai, Rasulullah tidak mau dihormati. Tapi kita sebagai umatnya harus tahu diri. Harus tahu diri. Betul tak? Betul tak? Hargai Rasulullah. Ya alhamdulillah, syukurlah saya tengok balik-balik sekitar 11 biji saya itu. Betul tak? Sampai ibu-ibu tidak kelihatan di belakang. Halo ibu-ibu, jelas suaranya enggak? Mudah-mudahan saya doain dari mulai ketua panitia, anggota, ibu-ibu PKK, yang buat balik, yang buat nasi, yang buat kawan nasi, yang buat sayur, yang merias, semoga besok sudah mendapatkan pahala dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal. Hadirin kaum muslimin, ibu-ibu kaum muslimat rahimakumullah. Ini mohon maaf suaranya saya sak-sak lecek, bukan sak-sak rasa hati. Mohon maaf suaranya memang begini. Karena saya terus terang, Pak, hari ini mungkin saya itu hari yang ke-28 saya mau lupa 28 tempat, subhanallah. Besok ke Desa Bunga, Desa Pak Imam Cik. Hari Kamis di Selatan orang Lengkap, hari Sabtu di Air Dingin, hari Minggu ke Barat, subhanallah. Gak pernah berhenti. Bu, ini mudah-mudahan kita diampunkan Allah melalui maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam kesempatan ini Bapak dan Ibu sekalian, saya tidak panjang lebar. Cuma 3 yang saya sampaikan, di mana yang 3 ini adalah wasiat baginda Rasulullah. Wasiat baginda Rasulullah. Ibu, Bu, Rasulullah meninggal hari apa? Hari apa? Lahir hari apa? Rasulullah lahir hari Senin, meninggal pun hari Senin. Betul apa enggak? Berapa tahun usia meninggal Rasulullah? Berapa? 63. Usia umatku enggak lebih dari umurku. Sekalipun lebih 63 itu bonus. Ada yang usia 60 sekarang enggak? Hati-hati Pak, 3 tahun lagi. Ada 50? 13 tahun lagi, kalau sampai. Ada yang lebih dari 3? Bonus Pak. Makanya Rasul katakan, ibu dengar, umur manusia itu terbagi 3 fase. Kita ini biasanya tidak lebih 63, dan yang 63 ini terbagi 3. Yang pertama fase anak muda sampai
sampai usia 25 tahun. Betul apa enggak? Makanya biasanya orang nikah itu 25 tahun. 25 tahun. Pak, Bu, kalau di sini ada yang usia 25 belum nikah, 30 belum nikah, nikah terus. Amin ya Rabbal. Takut nanti habis expired Pak. Karena warisan nggak laku. Di fase pertama itu 25 tahun masa muda. Fase kedua, manusia itu dari 25 sampai 45. Makanya ibu bapak jangan heran kalau orang usia 35 sampai 45 ini ada istilah bahasa puber kedua. Betul enggak? Betul enggak kok? Ini usia 40 tahun, wah ibarat bisu itu sedang berdenyut-denyut. Ya kan? Kebanyakan orang kena godaan usia 40 tahun. Makanya sekarang ada buku rahasia usia 40 tahun. Termasuk saya sekarang 40 tahun Pak. Lagi berdenyut betul. Fase kedua, fase ketiga 45 sampai 60 tahun. Nah, biasanya kalau orang usia 45 udah agak sadar sedikit, betul nggak? Kalau bapak ibu sudah usia 45, 50 tahun belum sadar, waduh, luar biasa. Saya mati, bapak mati, ibu mati. Saya teringat dulu waktu pondok Pak. Saya punya grup nasi dulu namanya Nasi El Budak Faiz. Vokalis orang Bandung, saya bikin vokal. Dulu Pak, kami sering menyanyikan lagu Hijaz. Grup Hijaz, judulnya Kematian. Kayak mana lagunya? Hidup ini bagai lampu dinding yang dinyalakan di malam hari. Apabila minyak sudah kering, ia akan pasti padam sendiri. Betul nggak? Bisa betul nggak? Nah ini saya katakan Pak, hidup ibarat lampu dinding di tengah malam. Lampu ibarat jasad, minyak ibarat nyawa. Habis minyak, lampu pun mati. Habis nyawa, jasad pun tidak berguna lagi. Betul apa enggak? Makanya dia dulu ya Rasul katakan usia umatku nggak kurang dan nggak lebih biasanya 63. Hadirin kaum muslimin, ibu-ibu kaum muslimat rahimakumullah. Saat baginda Rasulullah wafat, hari Senin Pak, Ibu, Rasulullah beliau meninggal setelah sholat subuh. Kita lihat kok. Ada nanti anak-anak tanya, Mak, Rasulullah meninggal ada apa Mak? Kalau ibu nggak bisa jawab sama anak, malu apa enggak? Malu apa enggak? Malu Pak. Rasulullah meninggal hari Senin Ibu setelah sholat subuh. Saat itu Rasulullah sakit parah. Saat itu Rasulullah nggak bisa datang ke masjid. Kemudian Rasul katakan kepada putrinya Siti Fatimah, wahai Fatimah, tolong sampaikan Abu Bakar yang sedang di masjid, ayah nggak bisa datang ke masjid. Maka Siti Fatimah berangkat ke masjid Ibu. Kebetulan rumah Rasulullah itu nggak jauh dari masjid, berdampingan dengan masjid. Siti Fatimah berangkat ke masjid panggil Abu Bakar. Ya Abu Bakar, wahai Abu Bakar, Rasulullah katakan beliau nggak bisa datang ke masjid. Kenapa? Beliau sakit parah. Sahabat yang lain mendengar Rasulullah bisa datang ke masjid, tiba-tiba satu masjid bergemuruh Pak, mereka semua menangis. Ibu, ternyata tangisan para sahabat terdengar oleh Rasulullah. Apa Rasul katakan kepada Siti Fatimah? Ya Fatimah, ini suara yang bergemuruh, suara apa? Siti Fatimah katakan, wahai Rasulullah, suara yang bergemuruh ini adalah suara tangisan para sahabatmu. Apa Rasul katakan? Ya Fatimah, kalau begitu tolong panggil 2 orang sahabat untuk mengapa saya mau ke masjid. Coba ibu-ibu adik-adik, siapa yang tahu siapa sahabat yang menjemput Rasulullah dari rumah ke masjid di saat beliau sakit? Siapa Pak? Ada yang tahu? Mau dikasih tahu? Saat Rasul sakit parah, dijemput 2 sahabat. Siapa mereka? Yang pertama Ali bin Abi Thalib. Yang kedua Fadl bin Abbas. Dijemput Rasul ke rumah, kedua di papa berangkat ke masjid. Sampai di masjid yang jadi imam Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian Rasulullah duduk di belakang Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar
Bakar Siddiq Pak sholat dari semenjak baca takbir sampai membaca salam gak berhenti menangis. Abu Bakar imam Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin sampai selesai nangis Abu Bakar. Setelah sholat subuh Rasul duduk, kemudian Rasul memberikan nasihat yang terakhir kepada sahabat. Apa nasihat yang pertama? Aksiru min qauli la ilaha. Wahai sahabat-sahabatku, kuberikan nasihat yang terakhir kepada kalian, perbanyaklah kalimat la ilaha illallah. Jelas tak? Di mana tempatnya? Terserah. Sedangkan boleh kalimat la ilaha illallah. Habis sholat silahkan la ilaha illallah. Sebelum tidur la ilaha illallah. Sedang bekerja la ilaha illallah. Boleh zikir dengan lidah, silahkan. Zikir dengan hati, boleh, silahkan. Habis sholat ada yang kenceng, ada yang kurang. Betul nggak? Betul nggak Pak? Ini kadang orang usir Pak. Usir kayak mana? Ini Bapak saya sholat zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Datang dari sebelah, bid'ah. Ada yang betul nggak? Ada yang belum betul nggak? Banyak Pak sekarang, tengoklah. Pada ujung tinggi nggak ada, di luar sana. Betul nggak? Siap sholat diam semua. Mending bisa berzikir. Siap sholat tak zikir. Zikir itu kan terbagi tiga. Ada zikir lidah, ada zikir hati, ada zikir badan. Dan saya nak dikatakan zikir lidah untuk menguatkan zikir hati. Itu nasihat Rasul yang pertama Pak. Perbanyak kalimat la ilaha illallah. Setuju? Satu. Kemudian Rasul katakan pada saat itu, wahai sahabat-sahabatku sekalian, hada yaum, hari ini adalah yaumul Isnin, hari Senin. Wa hada yaum, dan hari ini adalah akhir yaumin min dunyaya, adalah hari yang terakhir untuk kehidupan dunia. Wa hada yaum, dan hari ini adalah awal yaumin min akhirati, hari yang pertama untuk kehidupan akhiratku. Maknanya apa Bapak dan Ibu sekalian? Ternyata baginda Rasulullah sudah tahu bahwa pada hari itu beliau akan meninggal dunia. Jelas Pak? Jelas Pak? Singkat kata, pada cerita Rasul pulang ke rumah. Sampai di rumah Rasul berbaring. Di samping beliau ada Siti Fatimah. Gak lama kemudian ada orang datang ke pintu. Gimana? Assalamualaikum ya ahlan nubuwah wa ma'danur risalah. Assalamualaikum wahai ahli Nabi, wahai ahli Rasul. A'arifullah, bolehkah saya masuk? Terdengar sama Rasul dalam rumah Pak. Apa Rasul katakan? Fatimah, kayaknya ada tamu datang. Coba buka pintu. Fatimah buka pintu Pak. Pas dibuka, apa Fatimah katakan? Faksa'ir rajulti, kulitku terasa dingin. Wahwa qalbi, hatiku terasa takut. Watabayyar launi, dan berubah wajahku. Langsung ditutup balik pintu itu Pak. Siti Fatimah berlari kecil jumpa dengan Rasulullah. Apa Rasul katakan? Ya Fatimah, di mana anti? Kenapa engkau seperti orang yang takut? Apa Fatimah katakan? Betul ya Rasulullah, saya merasa takut. Seumur hidup saya menerima tamu, baru kali ini hati saya terasa takut dan gemetar. Apa Rasul katakan? Ya Fatimah, anti la tadri, kamu tak tahu siapa yang datang itu. Siapa rupanya Rasulullah? Huwa ha'adul laiban, dia adalah orang yang mencurahkan kenikmatanku. Waqatil syahwat, memutuskan syahwatku. Bahkan dia akan mencabut nyawa. Wa Israil alaihissalam, ternyata tamu yang datang adalah malaikat Israil. Pak, ada enggak sekarang malaikat Israil mencabut nyawa manusia? Tutup pintu dulu, ada enggak? Ada enggak Pak? Contohnya, misalkan Bapak kan subuh lagi tidur, ada yang tutup pintu di luar. Cok, dibuka semuanya. Kita ya deh. Apa mereka Israel? Saya Israel. Ada nggak? Nggak ada. Apalagi model-model kita yang mati ini datang antar cabut mata terus. Kita kan model dosa ya kan? Mereka Israel nggak tanggung cabutnya. Tapi sama Rasulullah tutup pintu dulu Pak. Masuk ke dalam ditanya sama Rasul. Apa Rasul katakan? Israel, kamu datang kemari mau ziarah apa mau cabut nyawa saya? Israel katakan, ya Rasulullah, saya datang kemari atas izin Allah dan perintah Allah, mandat dari Allah. Yang pertama, saya
saya ingin bersilaturahmi, yang kedua ingin mencabut nyawamu, itu pun kalau engkau mengizinkan. Jelas Pak? Jelas Pak? Kalau kita tanya dulu Muhammad, saya mau main-main. Yang kedua saya mau cabut nyawamu, kalau engkau mengizinkan. Kira-kira kalau bapak dan ibu ditanya begitu dulu, apa jawabannya Pak? Hah? Bu, Israel datang mau cabut nyawa ibu, ditanya dulu. Bu, saya ngapain Bu? Boleh ikan Pak. Ibu ngapain? Pegang laptop. Bapak siapa? Saya Israel. Ngapain? Saya datang suruh cabut nyawa ibu. Boleh apa enggak? Apa jawabannya Bu? Apa jawabannya Pak? Apa Bapak bilang? Panjang lu. Janganlah dulu dicabut. Anak masih kuliah, betul tak? Istri masih cantik, betul tak? Anak yang masih kecil, betul tak? Utang masih banyak, betul tak? Itu jawaban kita. Rasulullah ditanya oleh Jibril Israel. Apa Rasul katakan? Ya Israel, boleh kamu cabut nyawa saya, tapi tolong jawab satu pertanyaan saya. Apa pertanyaannya? Yang pertama, ayo Jibril. Di mana Jibril? Tak tanggung-tanggung Pak. Yang ditanya bukan Pak Jokowi. Yang ditanya siapa? Yang ditanya dengan Jibril, tak tanggung-tanggung. Biasanya Israel kalau main ke rumah Rasulullah, berdua sama siapa? Sama Jibril Pak. Pak kecil sama Sekdes. Kayak begitu lah kan? Datang ke Sekdes, kecil nggak ada. Ditanya, mana kecil? Kan gitu. Ini Jibril nggak datang. Tanya sama Rasulullah, Israel, mana Jibril? Ya Allah ya Rabbi, apa yang katakan? Ya Muhammad, Jibril bukan gak mau ikut, tapi Jibril sayang melihat kamu mau dicabut nyawa ini. Apa Rasul katakan? Panggillah Jibril. Ternyata Pak, saat Rasul bertanya di mana Jibril, padahal mereka Jibril ada di atas ayat ke-7 Ibu. Jaraknya 3.500 tahun. Tapi saat Rasul bertanya di mana Jibril, tiba-tiba duduk di samping siapa? Duduk di samping Rasulullah. Hebat gak Rasulullah Pak? Hebat gak Bu? Hebat gak Pak? Jawab sebentar. Mulia gak Rasulullah? Hebat apa enggak? Tidak ada makhluk yang paling hebat, tidak ada makhluk yang paling mulia, bahkan tidak ada makhluk yang paling cinta dan dicintai Allah kecuali Nabi Muhammad. Bahkan Allah katakan, laulaka lama khalaqtul aflaq. Seandainya bukan karena Muhammad, bukan karena Muhammad, di penjajahan bumi tidak akan pernah ada. Laulaka lama khalaqtul ardi. Kalau bukan karena Muhammad, dunia dan bumi tak akan pernah ada. Laulaka lama khalaqtus samawati. Allah katakan, kalau bukan karena Muhammad, kalau bukan karena Muhammad, 7 lapis langit pun tak akan pernah aku ciptakan. Kalau bukan karena Muhammad, termasuk kita semua tak akan pernah duduk dan berdiri atas permukaan bumi. Betul enggak? Nabi yang paling mulia adalah Muhammad, dan umat yang paling baik adalah umat Nabi Muhammad. Bangga enggak jadi umat Nabi Muhammad? Senang apa enggak? Senang apa enggak? Yaumul kiamah, ribuan bendera yang berkibar. Ada bendera Nabi Adam alaihissalam, ada bendera Nabi Ibrahim alaihissalam, ada bendera Nabi Nuh alaihissalam, ada bendera Nabi Daud, bendera Nabi Muhammad. Semuanya tertunduk duduk di hadapan Nabi Muhammad. Mereka sudah berharap, ya Rasulullah, kami tahu Nabi Adam, tapi bapak kami tidak bisa memberikan syafaat. Kami tahu Nabi Idris, tapi Nabi kami tidak bisa memberikan syafaat. Kami tahu Nabi Nuh, tapi Nabi kami tidak memberikan syafaat. Kami semua duduk di sini berharap kepadamu ya Rasulullah, agar engkau memberikan syafaat kepada kami semua. Amin ya Rabbal. Wah, keren Nabi Muhammad kan? Mohon maaf Pak, saya kalau ngomong nggak bisa pelan-pelan. Memang orang kecil karena kita hidup lagi. Tapi kalau ngomong gede, hadirin kaum muslimin, ibu-ibu dan muslimat rahmatullah. Karena waktu asal tinggal 5 menit lagi, di saat Rasulullah akan mengembuskan nafas terakhir Pak, saat mata sudah terpejam, saat kaki tak berfungsi lagi, saat tangan tak bergerak lagi, saat detak jantung tak berfungsi lagi, saat urat nadi tak bergerak lagi, ibu, Pak, nyawa sudah sampai di sini. Kemudian datang Sayyidina Ali Pak, ditengok-tengok sama Sayyidina Ali. Kayaknya Rasulullah ini bibirnya mengucapkan sesuatu. Kemudian Sayyidina Ali Pak mendekatkan telinganya ke bibir Rasulullah. Ternyata ya Allah ya Rabbullah, saat Sayyidina Ali mendekatkan telinganya ke bibir Rasulullah, apa yang terungkap oleh Rasulullah? Yang pertama, ummati. Kenapa? Dengan berbisik-bisik Rasul berkata, jantung tak berdetak lagi, tapi lidah beliau masih berkata. Rasul katakan, ummati. Ini maknanya apa Bu? Sama seperti bapak dan ibu, ada anak masih bayi, ada anak masih kecil, membutuhkan
Pak, sayang apa enggak? Sayang apa enggak? Itulah Rasulullah kok. Umatnya seperti anak bayi. Beliau sayang betul. Apa yang katakan subhanallah, umatku, jaga umatku, jaga umatku, subhanallah. Satu. Yang kedua, saya ingin mendengarkan wasiat Rasul yang terakhir. As-salat, jaga sholat. Yang ketiga, yang terdengar oleh Sayyidina Ali apa? Jagalah orang-orang yang lemah, termasuk para wanita. Ibu-ibu ini diwasiatkan oleh Rasulullah ini. Pertama umat, yang kedua sholat, yang ketiga wanita. Satu, jaga umat ini. Kenapa umat harus dijaga? Rasul katakan, saya di zaman umati akan datang suatu zaman kepada umatku. Mahkamul Islam illa islah. Pada saat itu Islam tinggal namanya saja. Wa ma huwa minal Qur'an illa rasmuh. Al-Qur'an tinggal tulisannya saja. Bahkan Rasul katakan yaquluna al-ulama. Suatu saat banyak manusia yang membenci ulama dan membenci orang-orang yang menegakkan agama, yang menjalankan agama. Ternyata apa yang dibilang Rasul sudah terjadi sekarang dulu. Islam tinggal namanya, betul apa enggak? Kalau kita tengok KTP-nya guys, keluarnya dari mama ayah yang guys. Tapi tidak sedikit sekarang bapak dari ibu sekalian, orang Islam sendiri tidak tahu yang disebut namanya guys. Betul apa enggak? Al-Quran tinggal tulisannya itu. Ya Allah ya Rabbi, dari 100 orang paling berapa orang yang bisa baca Quran? Payah kita di desa cari orang yang fasih, betul memang? Betul bu? Presiden mati sudah ngantri yang ganti, betul? Gubernur mati sudah antri yang ganti, betul? Bupati mati sudah ngantri yang ganti, betul? Masih hidup pun banyak yang ganti, betul? Tapi ulama meninggal dunia, ada yang ganti enggak? Ada yang ganti enggak? Nggak usah ulama yang meninggal, Pak Atik nggak datang ke masjid, bingung jemaah, betul nggak? Iya Pak. Dulu saya pernah di Aceh Tamiang, dia cerita dikit. Di Aceh Tamiang Pak, ini asbab dari situ lah saya di Aceh bisa ceramah, bisa dakwah, bisa ngajar. Dulu saya di Aceh Tamiang 3 tahun jualan, ibu nggak begini. Tapi alhamdulillah, setiap berkemandang waktu sholat saya bawa jualan saya. Di sini pakaian, di sini poster, di belakang baju, keliling kampung. Sampai satu masjid waktu Jumat Pak, sudah masuk waktu jam 12. Jumat sudah masuk. Saya bilang sama orang itu, ini waktu Pak sudah masuk. Sebelum mulai, apa orang itu bilang? Bang, Pak Hatim gak ada yang datang. Yang satu terkelasin, yang satu sakit. Jadi kami bingung siapa yang ke depan. Betul enggak? Ya Allah ya Rabbi, rupanya jalan dari Allah juga ya Pak. Apa saya bilang Pak? Daripada latihan Jumat, boleh saya ganti? Apa orang itu bilang? Apa bisa? Sampai dikit-dikit didorong semua itu Pak. Saya pakai celana panjang, pakai baju kemeja, peci pun peci cap munafik. Kalau bilang saya peci cap munafik kayak gini. Kenapa? Dipakainya cuma waktu sholat doang. Siap sholat lipat masuk aja. Nah itu dulu siap. Hatam lahir dari situ. Siap khutbah Pak, turun ada yang nangis. Didorong saya terus sudah imam. Siap imam mereka katakan, Bang, mulai besok kalau mau jualan lah. Tapi kami minta sore bantu kami ngajar TPA, ngajar emak-emak, ayah-ayah. Amin ya Rabbal. Subhanallah, tabarakallah. Begitulah agama. Umati. Cara orang bisa baca Quran sekarang. Saya kan sering jadi saksi kalau pernikahan Pak. Di Pekalwata tahu ya Pak. Orang mau nikah laki perempuan di Aceh alhamdulillah. Oh di Bogor tidak ada tes Al-Quran Pak. Ya. Tapi Aceh mau nikah tes Quran betul nggak? Mau jadi DPR tes Quran betul nggak? Cocok Pak. S2, S3 calon DPR pas baca Quran kayak jalan dulu di aspal. Betul nggak? Cocok Pak. Gayanya keren, sepatu mangkilat 1,5 juta harganya. Jasnya pun dipesan dari Bandung, ya kan? Pas punya awal baca Quran kayak jalan dulu di aspal. Malu nggak Pak? Apalagi orang mau nikah nih. Apa sudah mantap nih keren. Apa bapak mau bilang coba deh baca Quran dulu. Alhamdulillah, minum sedikit Fatihah jalan betul. Pas ayat yang lain, ya Allah kayak jalan sana berbaik lagi. Jalan apa jalan asbab? Payah. Hadirin kaum muslimin, yang kedua titipan Rasulullah jangan lupakan sholat. Memang sholat itu ada sedikit ibu bahasanya, tapi dengan sholatlah semua akhlak manusia bisa terlupa.
Baik, makanya nanti di hari kiamat yang ditanya bukan akhlak Pak. Yang ditanya pertama di hari kiamat tentang sholat. Memang Rasul diajarkan untuk membentuk akhlak, tapi di akhirat yang ditanya sama Allah bukan akhlak, yakni sholat. Kenapa? Karena dengan sholatlah manusia bisa berakhlak kepada manusia dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul apa enggak? Yang ketiga, titipan Rasulullah An-Nisa, jaga perempuan, jaga perempuan. Dulu itu ada harganya, datang Rasul naik harga dulu. Wah, bahkan sekarang ini apalagi PNS naik harganya. Betul. Kita mau nikah, ditanya tuh semuanya. Apa kerja kamu? Ini Pak, berapa hasilnya? Sekian Pak. Anak saya PNS ini 70 juta ke atas, mau apa enggak? Wah, datang ada begitu. Ada di kaum muslimin mahal kayak dulu. Kenapa Rasul titipkan? Karena wanita itu lemah. Wanita itu bengkok. Kenapa bengkok? Karena wanita diciptakan dari tulang rusuk laki-laki. Tapi ingat Pak, sekalipun wanita bengkok, sekalipun wanita lemah, tidak sedikit laki-laki yang keras bisa bengkok dan lemah dengan perempuan. Betul enggak? Betul enggak? Banyak pejabat yang hancur karena perempuan, banyak pembisnis yang hancur karena perempuan, banyak orang cerdas hancur karena perempuan, banyak rumah tangga yang hancur karena perempuan. Bahkan dalam kitab Ibnu ceritakan perempuan termasuk salah satu senjatanya iblis. Termasuk senjata iblis. Kalau saya pakai kaos, saya pakai celana biasa, kaos pendek, naik Honda, laki-laki tidak jadi masalah. Tapi coba ibu pakai kaos, celana pendek, jalan kaki di depan, gimana kira-kira? Jangan ke anak muda, kakek-kakek kunang-kunang matanya. Wih, cantiknya kan gitu. Anak siapa itu? Itu siapa itu? Benar nggak? Itu perempuan sensitif. Gak usah badannya, suaranya pun sensitif. Oh, kalau itu adanya pun laki-laki, itu suara jangan lembut-lembut. Assalamualaikum. Ibu jawab, Waalaikumsalam. Gimana nggak bisa laki-laki itu? Ya? Betul? Betul? Kalau ada pun, Assalamualaikum. Ibu jawab, Waalaikumsalam. Wah, takut lagi itu. Tapi di mulut Waalaikumsalam. Ya, suaranya 16 tahun, asli 61. Banyak berarti ibu sekarang dengan suara. Hadirin kaum muslimin, ibu-ibu kaum muslimah Allah. Hari ini kita tersenyum, kita senang, kita bahagia. Tapi ingat saudara-saudara kita yang ada di Palestina ya. Ibu buat balik sekarang, bapak buat nasi, kita duduk bersama. Sementara saudara kita di Palestina, ya Allah ya Rabbi. Banyak ibu-ibu jadi janda, banyak anak jadi yatim piatu, banyak rumah mereka dihancurkan, usaha mereka dihancurkan. Ibu bapak sekarang jangan banyak mengeluh, saya miskin, saya tidak punya apa-apa. Tengok saudara kita di Palestina Bu, berlumuran darah, bersimpah darah. Oleh karena mudah-mudahan dengan acara kita hari ini, di samping kita mendapatkan pahala buat kita pun sampaikan doa untuk saudara-saudara kita di Palestina. Mudah-mudahan Palestina diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Semua keluarganya diberikan kesabaran, amin. Diberikan ketabahan, amin. Diberikan kesyukuran, amin. Andai pun mereka mati menjadi orang-orang yang syuhada wassalihin, mereka mati menjadi ahli surga, mati menjadi ahli jannah, menjadi taman-taman surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal. Dan kita doakan untuk Yahudi, Nasrani, Israel biadab, Israel laknat, Israel bangsa, Israel jahat, Israel iblis la'natullah. Mudah-mudahan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal. Semoga Allah turunkan jutaan malaikat yang lainnya biar digempur Israel habis-habisan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal. Amin. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu
وسلم. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا وارحمهم واجعل الجنة مسواهم ومأواهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الهدى والهدى والتقى والعافية وباب الرحمن. اللهم اجعلنا واجعل أهلنا واجعل أولادنا واجعل أصحابنا واجعل جميع المسلمين والمسلمات من أمة محمد. اللهم انصر موسى المسلمين واهلك كفرة والمشركين ودمر أعداءنا أعداءك أعداء الدين. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والضلال والفتن والطاعون والسيوف المختلفة والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن في بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة ومن بلدان الجوكيين ومن بلدان سموتيون ومن بلدان السمين ومن بلدان ماليزيا وخصوصا إلى أخينا الكرام إلى بلدان فلسطين. اللهم اجعلهم من عبادك الصالحين. اللهم اجعلهم من أهل الجنة. اللهم اجعلهم من الشهداء والصالحين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. Ya Allah, ampuni dosa kami ya Allah. Ampuni dosa kedua orang tua kami. Berikan kasih sayang kepada mereka seperti mereka telah memberikan kasih sayang kepada kami waktu kecil. Ya Allah, orang tua kami yang sudah tiada, lapangkan alam kuburnya, terangi alam kuburnya, harumkan alam kuburnya, mudahkan alam kuburnya. Andaikan mereka sedang sempit, lapangkan ya Allah. Sedang gelap, terangkan ya Allah. Sedang sulit, mudahkan ya Allah. Untuk menjawab pertanyaan munkar dan nakir. Ya Allah, terkadang mereka disiksa karena mereka membela kami saat mereka di dunia. Saat mereka masih hidup, mereka cari rezeki untuk kami. Mereka tak kenal payah, tak kenal susah, tak kenal siang, tak kenal malam, tak kenal dekat, tak kenal jauh, tak kenal enak, tak kenal sakit. Gunung mereka baki, lautan mereka seberang, hujan deras mereka aruh ya Allah. Badai tak jadi masalah, banjir tak jadi masalah. Yang penting kami sebagai anak-anak mereka bisa hidup baik, bisa mendapatkan kebaikan, bisa sekolah, bisa belajar, bisa jajan, bisa makan, bisa minum. Padahal mereka banyak hutang, mereka banyak masalah, mereka tumbuhkan kepala karena kami, mereka banyak masalah karena kami, bahkan mereka meninggalkan ibadah karena kami ya Allah. Ya Allah, saat besok kami mati, kabulkan kembali dengan orang tua kami, jadikan kami anak-anak yang bisa memberikan kebaikan dan pertolongan kepada mereka, bukan menjadi anak-anak yang menjadi beban yang kedua sebagai kehidupan di dunia ini ya Allah. Ya Allah, orang tua kami yang masih hidup, panjangkan usianya dan keberkahan dari ya Allah. Di masa-masa usianya, berikan kesenangan, berikan kebahagiaan, berikan kebaikan, kelapangan dalam perjalanan ya Allah. Berikan hidayah yang baik, petunjuk yang baik, agar mereka menjadi ahli surga ya Allah. Ya Allah, kami punya istri, punya anak, jadikan istri anak kami soleh dan solehah. Kami punya suami, jadikan suami kami suami yang soleh. Ya Allah, kami paham, kami sadar, kami orang akhirat. Kami berjalan di atas dunia ya Allah, dan besok kami akan kembali ke akhirat-Mu ya Allah. Namun terkadang kami tidak paham, tidak sadar bahwa banyak pelanggaran-pelanggaran yang kami lakukan, banyak perintah yang kami tinggalkan, banyak larangan yang kami lakukan ya Allah. Padahal kami semua milik-Mu, besok ada hisab dan pertanyaan dari-Mu ya Allah. Ya Allah, sadarkan hati kami, pahamkan hati kami untuk semangat agar kami bisa melaksanakan perintah-Mu, meninggalkan dosa-dosa untuk-Mu ya Allah. Ya Allah, kalau mereka ini hari ini bahagia, bersenyum, baik, gembira bersama keluarga anak-anak, saudara-saudara kami di Palestina ya Allah, menjerit, menangis, mereka mengharapkan kebaikan seperti kami. Anak-anak mereka mengharapkan bagaimana bisa main-main seperti anak yang lain. Keluarga mereka hancur, rumah mereka hancur, lapangan mereka hancur, kerjaan mereka hancur, mereka terbunuh, mereka terpisah, ada yang jadi janda, jadi budak, jadi yatim piatu. Tangisan mereka mengurangi darah, bersimpah darah ya Allah. Balaslah daripada balasan yang terbaik ya Allah. Kami yang bisa mendoakan mereka ya Allah, agar mereka jadikan saudara-saudara kami yang bahagia dunia dan bahagia di akhirat. Masuk ya Allah daripada sifat-sifat yang tidak terpuji. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan acara dan doa kita dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Saya pribadi cukup sekian. Yang baik dari Allah, yang salah saya pribadi. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
acara Maulud di Desa Ujung Tinggi. Maulud. Keseruan di Maulid Desa Ujung Tinggi. Kiri gunung. Detik-detik pembongkaran isi balai. Detik-detik pembongkaran. Detik-detik pembongkaran balai. Detik-detik pembongkaran balai. Detik-detik pembongkaran balai. Tak tahu aku. Detik-detik pembongkaran balai yang ditunggu-tunggu. Bagaimana? Ada posisi. Dibagi Pak Kado. Dibagi posisi. Nah. Ya. Detik-detik membagi balai. Sudah terjadi skema pembagian balai. Pak Sekdes membagi balai, Pak Sekdes. Pak Sekdes membagi balai. Kak Rosi, apa itu Meroi? Kak Rosi, sampai itu Meroi no? Nggak ada mapolat Momoy. Lewat Momoy. Udah deh. Asin Meroi nak, asin Meroi. Ah terus, supaya tidak tahu-tahu. Inilah pembagian balai ini, pembagian balai. Iya, berkerumun terus, berkerumun. Terus. Ini dia, detik-detik pengambilan balai ini. Kak Rosi, baca nirat kau ada kau iya no? Bang, Kak Rosi, Meraya menang Kak Rosi. Tarik ni dia usah no? Tarik ni dia usah sisa. Tarik ni dia. Tarik ni dia usah oi. Matot. Kosong.
meriah nih mauludnya. Ini dia detik-detik mabek balik nih. Maulud Desa Ujung Tinggi. Ini dia Maulud Ujung Tinggi nih. Ini dia. Ternyata belum habis satu ini. Siapa yang juaranya? Maulud Ujung. Bertanding berhumol. Bertanding berhumol ayo. Bertanding berhumol, jaya pasukan tukang ano.